Tetapi seluruh pengobatan itu kini menjadi petaka untuk Guntur Bumi. Salah satu yang paling telak memukul citra Guntur Bumi tidak lain adalah laporan pelecehan seksual yang dialami oleh Nenden Aristia yang 2 tahun lalu berobat karena sakit di bagian paha. Saya kan nurut aja karena kan memang penyakit saya kan adanya di paha gitu kan. Jadi saya nurut aja, nggak ada awalnya nggak berpikir mau di ini gitu. Tapi pada saat mata saya ditutup, saya disenderkan ke tembok lalu dia melakukan. Kalau hari ini saya pakai konsepnya tetap yang warnanya tetap yang girly, ngepink gitu ya, biar tetap kelihatan fresh ceria. Dan rambut memang sengaja saya nggak mau apa-apain gitu, biar kelihatan simple aja gitu, nggak ribet lah. Pengennya tetap kelihatan muda, tetap kelihatan ABG. Pengennya seperti itu, biar kelihatan lebih fresh terus. Ayu selalu segar. Namun siapa sangka jika kini ia memiliki pesaing yang tidak kalah mempesona. Iya, dialah Nia Daniati, calon janda Farhat Abbas. Meski berusia 2 kali lipat dari Ayu, faktanya Nia tidak kalah Ayu. Kecantikan tetap awet dengan kulit kencang tanpa parutan usia meski sudah berkepala 5. Dua perempuan dari 2 generasi dengan satu narasi tragedi yang sama. Disatukan oleh takdir kelam, dipaksa menjalani galur nasib yang ironisnya diukir bak lakon dalam kisah lagu-lagu mereka sendiri. Jika Nia Daniati mengalami tragedi seperti lagu Gelas-Gelas Kaca, Ayu pun menyesap pahit lirik lagunya berjudul Minyak Wangi. Kan biar kita termotivasi untuk menghadapi ke depan, hidup itu harus lebih ceria. Nggak mikirin apa-apa, senang-senang aja gitu. Jadi kan otomatis fresh terus kan, nggak pusing mikirin masalah apapun tuh. Tragedi paralel Ayu dan Nia menyatu dalam tema pengkhianatan cinta ketika rumah tangga hancur oleh perselingkuhan suami mereka, Henry Baskoro dan Farhat Abbas. Ayu terpukul ketika Angie dipergoki mesra dengan seorang gadis di dalam mobil di garasi rumah di Depok. Sementara Farhat dipergoki berciuman dengan Regina di lift apartemen daerah Kalibata. Saya nggak mau komentarin ya yang masalah gitu. Buat saya sekarang ini bagaimana masalah saya ini yang sedang saya perjuangkan untuk anak saya, sidang ini selesai sesuai dengan koridor hukumnya. Banyak hal membuat Ayu dan Nia kini terlihat menyatu. Tetapi ternyata mereka memiliki gaya hidup dan kemewahan yang sangat timpang bak bumi dan langit. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi panas seputar gaya hidup sederhana Ayu Ting Ting versus gaya hidup sosialita mewah Nia Daniati. Pertama, baik Nia maupun Ayu menyukai mempercantik wajah dan mempermolek tubuh. Bedanya Nia merawat tubuhnya dengan sentuhan profesional hingga begitu mulus dan awet cantik. Sebaliknya Ayu Ting Ting ternyata sama sekali tidak melakukan perawatan khusus. Ia mengaku bukan tipe wanita salon dan hanya memulaskan make up pribadi. Enggak, saya dari dulu sampai sekarang pun saya nggak suka ke salon gitu, karena memang saya bukan tipe cewek salonan, bukan. Jadi saya nggak tipe apa adanya gitu, yang nggak mau banyak gaya atau. Terus kalau make up ya memang make up seperti ini dari dulu gitu, nggak berubah sama sekali. Kalau ngumpul sama ponakan-ponakan saya ngerasa umur saya sama dengan mereka. Yang jelas semangat saya tetap. Kedua, Nia dan Ayu Ting Ting akrab dengan gaya dandan glamor. Harus diakui tidak pernah seorang sosialita kakap seperti Nia Daniati tampil tanpa mode fashion menawan. Fashion mewah membuat Nia selalu terlihat sempurna di depan kamera. Sementara Ayu Ting Ting tampil mempesona hanya untuk keperluan syuting. Selebihnya ia tampil ala kadarnya, sebagaimana sering kami rekam, ia tampil tanpa polesan make up, bahkan hanya mengenakan baju daster.
Kalau saya emang dari dulu, dari sebelum punya anak emang jarang yang namanya main keluar ya. Saya orang rumahan gitu, saya lebih suka di rumah diam, nonton DVD gitu, ngobrol sama keluarga gitu. Jadi pas punya anak nggak ada tuh yang namanya ngumpul keluar ninggalin anak. Apalagi sekarang udah punya anak gitu ya, rasanya pergi sebentar aja nggak tega nih langit ninggalin anak. Ketiga, timpangnya selera kemewahan Ayu dengan Nia makin terasa untuk soal mobil. Nia selalu lekat dengan mobil-mobil mewah dengan harga miliaran rupiah. Seorang supir selalu siap membawanya kemanapun ia pergi. Sementara Ayu Ting Ting terkesan puas hanya memiliki sebuah mobil biasa. Dan kemana-mana, ia bahkan selalu menyetir sendiri tanpa bantuan tenaga supir. Kamu tampar Keempat, sisi sederhana Ayu dibanding Nia makin menonjol jika menilik gugatan cerai mereka. Nia berjuang mendapatkan harta gonogini dari Farhad, malah sudah menginventarisir seluruh harta kekayaannya. Dari rumah megah di Kemang, villa di Puncak, 4 apartemen di Singapura, 3 apartemen di Jakarta Utara, serta 4 buah mobil mewah. Nia tidak ingin harta Farhad jatuh ke tangan Regina. Ini harta-harta saya semua digugat sama Nia dan Yati. Ngarang-ngarang aja, setiap saya bilang, saya punya 5 apartemen di Singapura, dia gugat lagi 5 Singapura. Dengar Regina punya mobil, digugat lagi Regina. Regina punya rumah syuting di Bogor, rumah dari saya lagi kan. Kalau pengacara yang baik dan benar, dia harus lihat, Nia dan Yati, kau jangan sembarang ngomong. Mana bukti kepemilikannya Regina sejak dengan Farhad? Jangan sembarang ngomong, bisa-bisa pengacaranya kita gugat, kita laporkan balik. Saya pikir sih ya, sebagai manusia kan kita selalu berusaha, apalagi untuk anak. Tapi kan ini sudah dalam persidangan, biarkanlah hakim yang memutus yang seadil-adil. Itu aja. Sederhana, gaya hidup itulah yang membedakan Ayu Ting Ting dari Nia dan Yati. Sementara itu, nasib tragis dialami Ustadz Guntur Bumi. Seorang perempuan kini mengejar tanggung jawab suami puput melati itu. Posisi Guntur Bumi semakin terjepit setelah metode pengobatannya dikritik banyak pihak. Hingga statusnya sebagai ustadz makin diragukan. Seperti apa metode pengobatan ruqyah Guntur Bumi? Benarkah tidak sesuai dengan ajaran Islam? Itulah metode pengobatan ruqyah yang terkesan kontroversial. Lain waktu ia menggunakan metode bekam, layaknya para tabib alternatif. Tak jarang pendiri Padepokan Silaturahim itu juga menggunakan medium bambu kuning. Tetapi yang paling sering adalah menggunakan metode zikir. Bukan hanya pengobatan, UGB rupanya juga acap menunjukkan kelebihannya menguasai ilmu kebal para santri Padepokan Silaturahim. Tetapi seluruh pengobatan itu kini menjadi petaka untuk Guntur Bumi. Salah satu yang paling telak memukul citra Guntur Bumi tidak lain adalah laporan pelecehan seksual yang dialami oleh Nenden Aristia yang 2 tahun lalu berobat karena sakit di bagian paha. Saya kan nurut aja karena kan memang penyakit saya kan adanya di paha gitu kan. Jadi saya nurut aja, nggak ada awalnya nggak berpikir mau di ini gitu. Tapi pada saat mata saya ditutup, saya disenderkan ke tembok lalu dia melakukan tindak asusila itu. Allah udah mengajak untuk kamu. Jangan main-main kamu dengan membawa ayat-ayat Allah. Jangan main-main, jangan sembarangan ayat-ayat Allah kamu lakukan untuk kebenaran kamu. Ingat Allah tidak diam, Allah akan turunkan murka dan ajab untukmu. Kasus penipuan dan pencabulan pasal 378 dengan pasal 289 KUHP. Tekad Rizka mencari keadilan sudah bulat. Ia pun sudah mengadu ke 3 lembaga, dari MUI, Komnas Perempuan, dan juga Mabes Polri. Belakangan kasus ini melebar dan banyak korban yang melapor, termasuk pasangan Nur Hasanah yang hadir jauh dari Banten. Penyakit tidak sembuh, tetapi puluhan juta melayang. Sama topi. Ini harga 14 juta 55 nih. Kurang lebih. Bahwa saya bersedia menutup seluruh tempat pengobatan milik saya yang telah berjalan selama ini di beberapa daerah. Saya ada respon
inget ke UGB gitu ya. Saya gak mau manggil Ustadz ya, bukan Ustadz itu, bukan ya. Kalau seorang Ustadz tuh gak seperti itu ya, itu dajjal gitu. Akhirnya film yang dinanti The Raid 2 Berandal resmi dirilis juga. Animo masyarakat yang luar biasa terasa meluap. Tidak lagi sabar menyaksikan sequel film yang penuh tensi laga dan menegangkan itu. Sejumlah aktor berkelas dari Iko Uwais, Arifin Putra, dan Oka Antara menjadi jaminan kualitas film ini. Saya tidak punya latar belakang bela diri sama sekali dan harus tiba-tiba menjadi tokoh di mana harus kelihatan fasih sekali berkelahi. Jadi memang itu tantangan tersendiri buat aku. Dukung program infotainment kabar-kabari dalam Panasonic Global Awards dengan cara ketik PGA spasi 3E kirim ke 6288. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis